salam sehat. Perkenalkan, saya Veronica Balakitimu dengan NIM 210701046. Saya mahasiswi Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, semester 2, kelas C. Video ini dibuat agar dapat memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 1. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sistem perkemihan. Nah, apa saja pokok-pokok pembahasannya? Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu sistem perkemihan. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis organ dari sistem perkemihan beserta fungsinya dan bagaimana cara mekanisme kerja dari organ-organ tersebut di dalam sistem perkemihan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang masalah kesehatan yang terjadi di dalam sistem perkemihan. Dan pokok bahasan yang terakhir ialah upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya masalah kesehatan di dalam sistem perkemihan. Yuk kita simak satu-satu pembahasannya. Apa itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme dari tubuh dalam bentuk urin. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis sistem perkemihan beserta fungsinya. Perlu kita ketahui, di dalam sebuah sistem perkemihan itu terdapat 4 bagian atau 4 organ. Organ yang pertama yaitu ginjal, yang kedua yaitu ureter, yang ketiga kandung kemih, dan yang keempat yaitu uretra. Masing-masing dari keempat organ ini tentunya memiliki fungsi. Mari kita simak fungsi dari organ-organ tersebut. Yang pertama yaitu organ ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi yang bentuknya itu menyerupai biji kacang. Ginjal ini berfungsi untuk menyaring kotoran, terutama urea, dari dalam darah dan membuangnya bersama dalam air dalam bentuk urin. Berikutnya, kita akan membahas mekanisme kerja dari 4 organ yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, yang pertama ialah mekanisme kerja dari organ ginjal. Nah, ginjal ini menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Yang kedua ialah organ ureter. Ureter ini mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi untuk menampung urin. Jika kandung kemih ini sudah terisi penuh oleh urin, maka akan timbul dorongan untuk membuang air kecil. Yang keempat ialah uretra. Uretra ini merupakan saluran yang menghubungkan antara kandung kemih menuju ke lubang saluran kemih. Setelah membahas tentang definisi dari sistem perkemihan beserta organ-organ dan fungsi dari organ-organnya, maka kita akan membahas tentang masalah kesehatan yang timbul di dalam sistem perkemihan. Masalah kesehatan yang pertama yaitu batu ginjal. Batu ginjal ini memproduksi urin untuk mengeluarkan cairan pembuangan. Batu ini terbentuk saat mineral dan asam di dalam urin mengkristal lalu saling menempel. Ia berukuran kecil, maka batu ginjal ini dapat dikeluarkan melalui sistem perkemihan. Sedangkan jika batunya berukuran besar, maka dia akan menyumbat sistem perkemihan. Kondisi ini akan menghambat susahnya keluarnya urin. Oleh karena itu akan menimbulkan rasa nyeri dikarenakan urin tidak dapat keluar oleh karena adanya penyumbatan oleh si batu ginjal tadi. Masalah kesehatan yang kedua ialah ginjal kronis. Kita sudah tahu bahwa ginjal ini merupakan organ utama dalam sistem perkemihan. Pada penyakit ginjal kronis ini, ginjal mengalami kerusakan dan tidak dapat menyaring darah dengan baik. Kerusakan ini dapat mengarah kepada pembentukan zat pembuangan dan masalah lainnya termasuk gagal ginjal. Penyebab dari kondisi ini umumnya ialah yang pertama, penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Berikutnya yaitu infeksi. Infeksi ini terjadi pada infeksi saluran kemih dan juga infeksi penyakit menular seksual. Infeksi ini dapat menjadi penyebab kerusakan pada sistem perkemihan seperti ginjal, uretra, dan juga kandung kemih. Kondisi ini terjadi ketika virus atau bakteri memasuki saluran kemih melalui uretra. Dari beberapa masalah kesehatan yang telah kita bahas tadi, tentunya terdapat upaya untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Upaya yang pertama untuk penyakit batu ginjal.
Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit batu ginjal yaitu yang pertama, banyak mengonsumsi air putih dengan jumlah 2-3 liter per hari, terutama di saat musim panas. Di saat cuaca panas itu kita harus lebih banyak lagi mengonsumsi air putih, tentunya harus lebih dari 2-3 liter tersebut. Upaya yang kedua yaitu berkonsultasi dengan dokter jika harus mengonsumsi suplemen kalsium ataupun vitamin. Upaya yang ketiga yaitu mengurangi konsumsi makanan yang dapat menyebabkan asam urat tinggi atau asam urat dapat menjadi naik. Nah, upaya yang keempat, menjaga berat badan agar tetap ideal. Berikutnya, upaya untuk mencegah penyakit ginjal kronis. Upaya yang pertama yang dapat kita lakukan ialah rajin beraktivitas fisik dan berolahraga agar badan tetap sehat dan bugar. Yang kedua ialah menjaga kadar gula darah agar tetap normal. Yang ketiga, menjaga tekanan darah agar tetap normal. Yang keempat, menjaga berat badan Anda agar tidak obesitas. Yang berikutnya, minum air putih 2-3 liter per hari, tidak merokok, dan tentunya wajib memeriksakan fungsi ginjal secara berkala. Berikutnya, upaya pencegahan untuk penyakit infeksi. Upaya pencegahan yang pertama yaitu mengonsumsi air mineral yang cukup. Yang kedua, harus menjaga kebersihan reproduksi organ intim. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang sehat seperti vitamin, kalsium, dan zat besi yang tinggi. Yang berikutnya, melakukan hubungan seks yang aman. Dan yang terakhir, melakukan latihan dasar panggul. Sekian presentasi dari video saya. Besar harapan saya, materi-materi yang telah saya sampaikan tadi dapat diterima oleh teman-teman dengan baik tentunya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Dadah.